Zefanya pasal 1 ayat 1-18. Firman Yahweh yang datang kepada Zefanya anak Kushi anak Gedalia anak Amaria anak Hizkia, pada masa pemerintahan Yosia anak Amon, Raja Yehuda. Aku akan melenyapkan segala sesuatu dari atas muka bumi, firman Yahweh. Aku akan melenyapkan manusia dan binatang. Aku akan melenyapkan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan membuat orang-orang fasik tersandung jatuh dan aku akan mencabut umat manusia dari atas bumi, firman Yahweh. Aku akan mengulurkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan memusnahkan dari tempat ini sisa-sisa Baal, nama para penyembah berhala bersama dengan para imamnya. Dan orang-orang yang sujud menyembah di atas sotoh kepada bala tentara langit, dan juga orang-orang yang sujud menyembah dan bersumpah setia kepada Yahweh tetapi selain itu mereka juga bersumpah kepada Milkom. Dan orang-orang yang berbalik dari mengikuti Yahweh, yang tidak mencari Yahweh dan tidak meminta petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Yahweh, karena hari Yahweh sudah dekat. Sebab, Yahweh telah menyediakan suatu kurban, Dia telah menguduskan orang-orang yang diundangnya. Dan akan terjadi pada hari kurban Yahweh, aku akan menghukum para penguasa, anak-anak raja, dan semua orang yang mengenakan pakaian lain. Juga pada hari itu, aku akan menghukum setiap orang yang melompati ambang pintu dan orang-orang yang memenuhi rumah tuan mereka dengan kekejaman dan kecurangan. Maka pada hari itu, akan ada tangisan dari gerbang ikan, firman Yahweh, dan suatu ratapan dari perkampungan lain dan suara reruntuhan yang dahsyat dari bukit-bukit. Merataplah, hai para penduduk Maktes. Karena semua orang Kanaan telah binasa, semua orang yang menimbang perak telah dilenyapkan. Dan pada waktu itu akan terjadi bahwa aku akan memeriksa Yerusalem dengan menggunakan pelita, dan aku akan menghukum orang-orang yang hatinya mengental seperti anggur di atas ampasnya, juga orang-orang yang sedang berkata di dalam hati mereka, Yahweh tidak akan melakukan yang baik dan tidak akan melakukan yang jahat. Dan akan terjadi, bahwa harta benda mereka menjadi barang jarahan dan rumah-rumah mereka menjadi sunyi senyap. Meskipun mereka membangun rumah, namun mereka tidak akan tinggal di dalamnya, meskipun mereka membuat kebun anggur, namun mereka tidak akan meminum anggur mereka. Sudah dekat hari Yahweh yang besar itu, sudah dekat dan hampir tiba. Gema suara hari Yahweh adalah pahit, orang kuat yang ada di sana pun akan menangis dengan suara keras. Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan yang berat, suatu hari keruntuhan dan penghancuran, suatu hari kegelapan dan kesuraman, hari mendung dan berkabut. Hari sangkakala dan pekik perang terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara-menara yang tinggi. Aku akan mendatangkan kesukaran atas manusia sehingga mereka akan berjalan seperti orang buta, karena mereka telah berdosa kepada Yahweh. Dan darah mereka akan tercurah seperti debu dan isi perut mereka akan seperti kotoran. Pada hari kemurkaan Yahweh, baik perak maupun emas mereka tidak akan mampu melepaskan mereka. Dan seluruh bumi akan dilalap habis oleh api cemburunya, karena pemusnahan dahsyat yang sungguh-sungguh dicemaskan akan Dia lakukan terhadap seluruh penduduk bumi. Zefanya pasal 2 ayat 1-15. Berkumpullah bersama-sama, dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum lahir suatu ketetapan, yaitu hari yang berlalu seperti sekam yang ditiup, sebelum datang kedahsyatan amarah Yahweh atas kamu, sebelum datang hari kemurkaan Yahweh atas kamu. Carilah Yahweh, hai semua orang yang rendah hati di bumi, yaitu orang-orang yang telah melakukan perintah-perintahnya.
Carilah kebenaran, carilah kerendahan hati, kiranya kamu dilindungi pada hari kemurkaan Yahweh. Karena Gaza akan ditinggalkan sunyi sepi, Askelon akan menjadi reruntuhan, pada tengah hari penduduk Asdod akan diusir keluar, dan penduduk Ekron akan tercabut. Celakalah para penduduk tepi laut, yakni bangsa Kreti. Firman Yahweh kepadamu, hai Kanaan, negeri orang Filistin, aku akan memusnahkan engkau hingga tidak ada lagi penduduknya. Dan terjadilah bahwa daerah tepi laut akan menjadi padang penggembalaan, padang rumput bagi para gembala dan menjadi tempat perlindungan bagi kawanan-kawanan ternak kambing domba. Dan daerah tepi laut akan menjadi milik sisa keturunan Yehuda. Di sana mereka akan menggembalakan, dan di dalam rumah-rumah orang Askelon mereka akan berbaring pada malam hari, karena Yahweh, Elohim mereka akan memerhatikan dan mengembalikan keadaan mereka. Aku telah mendengar ejekan dari orang Moab dan cercaan dari orang Amon, bagaimana mereka telah mengutuk umatku dan telah membesarkan diri mereka atas batas wilayah umatku. Demi aku yang hidup, firman Yahweh Sebaot, Elohim Israel, sesungguhnya Moab akan menjadi seperti Sodom, dan keturunan Amon menjadi seperti Gomora, yaitu suatu tempat yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan berduri dan lubang-lubang garam dan menjadi reruntuhan selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan merampas semuanya itu dan orang-orang yang masih bertahan dari bangsaku akan memiliki mereka. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti dari kesombongan mereka, karena mereka telah mengejek dan membesarkan diri terhadap umat Yahweh Sebaot. Bagi mereka, Yahweh sungguh mengerikan, karena Dia akan menghamburkan semua ilah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah masing-masing orang dari tempatnya, yakni semua bangsa di daerah pesisir. Kamu juga, hai orang-orang Etiopia, kamu akan terbunuh oleh pedangku. Dan Dia akan mengulurkan tangannya terhadap utara, dan Dia akan menghancurkan Asyur, dan akan menjadikan Niniwe daerah yang tandus, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni semua binatang yang ada di dalam bangsa itu, termasuk burung undan dan landak. Mereka akan ada di tiang-tiang yang besar dan suaranya akan berteriak-teriak di jendela, burung gagak di atas ambang pintu, karena Dia akan membongkar susunan papan kayu arasnya. Inilah kota yang penuh sukacita yang berdiam dengan aman dan yang berkata kepada dirinya sendiri, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia telah menjadi suatu reruntuhan, suatu sarang bagi binatang-binatang liar, setiap orang yang melewatinya bersuit-suit untuk mengejek dan menggoyang-goyangkan tangannya. Zefanya pasal 3 ayat 1-20. Terkutuklah dia yang memberontak dan cemar, hai kota yang penuh penindasan. Dia tidak mau mendengarkan suara apapun dan tidak mau menerima perbaikan. Dia tidak percaya kepada Yahweh dan dia tidak mendekat kepada Elohimnya. Para pemuka yang ada di tengah-tengahnya adalah singa-singa yang mengaum, hakim-hakimnya adalah seperti serigala-serigala pada waktu malam yang tidak menyisakan daging sama sekali pada waktu pagi. Nabi-nabinya adalah orang-orang yang angkuh dan yang curang, imam-imamnya mencemarkan tempat kudus, mereka tidak menghormati Torah. Yahweh adalah benar di tengah-tengahnya. Dia tidak akan melakukan yang jahat. Setiap pagi dia memancarkan keadilannya, setiap fajar menyingsing dia tidak pernah gagal. Orang yang tidak benar tidak mengenal rasa malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara perang mereka telah runtuh. Aku telah menghancurkan jalan-jalan mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang melewatinya. Kota-kota mereka telah dihancurkan, sehingga tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada satu pun yang tinggal. Aku telah berkata,
tentulah dia akan takut kepadaku dan dia akan menerima perintah. Sehingga tempat kediamannya dan semua yang aku telah memerintahkan kepadanya tidak akan dilenyapkan. Tetapi mereka bangun lebih awal, mereka telah merusak segala perbuatan mereka. Sebab itu nantikanlah aku, firman Yahweh, pada waktu aku bangkit menerkam mangsa. Sebab keputusanku adalah untuk mengumpulkan bangsa-bangsa bagiku, untuk menghimpun kerajaan-kerajaan, untuk mencurahkan ke atas mereka geramku, yaitu kepanasan amarahku. Karena dalam api kemurkaanku yang penuh kecemburuan, seluruh bumi akan terbakar hangus. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Dengan melintasi sungai-sungai negeri Etiopia, orang-orang beribadah kepadaku, putri dari orang-orangku yang terserak akan membawa persembahan sajianku. Pada waktu itu engkau tidak akan menjadi malu karena semua perbuatanmu, di mana engkau telah memberontak terhadap aku. Karena kemudian aku akan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang bersukacita di dalam keangkuhan, dan engkau tidak akan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Bahwasanya aku akan menyisakan di tengah-tengahmu suatu umat yang miskin dan lemah, mereka akan mencari tempat perlindungan di dalam nama Yahweh. Yaitu orang-orang yang tersisa di Israel. Mereka tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan mengucapkan kata-kata dusta, juga tidak akan ditemukan lidah yang menipu pada mulut mereka. Karena mereka akan makan dan berbaring dan tidak satu pun yang membuat mereka takut. Berteriaklah hai putri Zion, bersorak-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan bergembiralah dengan sepenuh hatimu, hai putri Yerusalem. Yahweh telah melenyapkan penghukuman terhadap engkau, Dia telah melemparkan musuh-musuhmu. Yahweh, Raja Israel, berada di tengah-tengahmu sehingga engkau tidak akan takut lagi kepada kejahatan. Pada waktu itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Zion. Jangan biarkan tanganmu menjadi lemah. Yahweh, Elohimu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang akan memberi kemenangan. Dia akan bersukacita atas engkau dengan kegembiraan, Dia akan memperbaharui engkau di dalam kasih-Nya. Dia akan bergembira atas engkau dengan sorak-sorai penuh sukacita. Aku akan mengumpulkan orang-orang yang teraniaya dari tempat yang telah ditentukan, mereka adalah orang-orang yang berasal daripadamu, dengan menghapus celah padanya. Lihatlah, pada waktu itu aku akan berhadapan dengan semua orang yang menindas engkau, aku akan menyelamatkan orang yang timpang, aku akan mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai, dan akan mengubah rasa malu mereka menjadi pujian dan kemasyhuran di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, dan pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, karena aku akan membentuk kamu bagi sebuah nama dan sebagai pujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Yahweh.